Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu kita di channel Rumah Matematika Indonesia. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang materi persamaan kuadrat. Oke, materi ini yang akan saya bahas adalah materi kelas 9 sekolah menengah pertama kurikulum 2013, itu letaknya di semester pertama. Oke. Pada kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat dan penyelesaian persamaan kuadrat. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh, kita jelaskan dulu apa sih itu persamaan kuadrat. Oke, persamaan kuadrat itu adalah bentuk aljabar yang seperti ini, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Persamaan, sini ada tanda sama dengan. Kalau pertidaksamaan, sini tandanya tidak sama dengan. Oke, persamaan kuadrat berarti sini harus ada sama dengan. Oke, dan harus pangkat tertinggi itu adalah pangkat 2. Kalau pangkat tertinggi pangkat 3 berarti dia bukan lagi persamaan kuadrat. Atau kalau dia hanya pangkat 1, dia bukan persamaan kuadrat tapi persamaan linier. Oke, seperti itu. Bentuk umumnya seperti ini. Nanti tampilan di lapangan itu bisa seperti ini. Atau misalkan contoh, bisa seperti ini, misalkan X kuadrat tambah 2X misalkan tambah 3 sama dengan 0, boleh. Atau misalkan seperti ini, 2X kuadrat sama dengan 4X misalkan, atau 2X kuadrat misalkan kurang 3X sama dengan 5. Oke, tak masalah, yang penting dia harus ada pangkat maksimal itu pangkat 2 atau pangkat kuadrat. Oke, itu dia pengertian atau contoh dari persamaan kuadrat. Nanti angkanya boleh beda-beda misalkan. Oke, yang penting fokus kita adalah variabel pangkat tertingginya itu adalah pangkat 2 dan memiliki tanda sama dengan. Kalau dia tanda bukan sama dengan, pertidaksamaan, berarti dia pertidaksamaan kuadrat. Oke, itu contoh dari persamaan kuadrat. Oke, selanjutnya kita masuk ke penyelesaian persamaan kuadrat. Oke, penyelesaian persamaan kuadrat. Oke, untuk penyelesaian ini nanti akan kita bahas ada beberapa jenis atau beberapa langkah cara penyelesaian persamaan kuadrat. Oke, maksud penyelesaian di sini adalah kita disuruh mencari nilai X yang memenuhi memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Artinya kan contoh gini, X kuadrat tambah 4X tambah 4 sama dengan 0. Berapakah X-nya? Jadi X berapa pangkat 2 tambah 4 kali berapa tambah 4 hasilnya 0. Ini akan kita cari nilai X-nya. Nah, nilai X adalah ini akan kita cari, itu namanya adalah penyelesaian persamaan kuadrat. Oke, ini ada beberapa langkah penyelesaiannya. Oke, yang pertama itu dengan cara pemaktoran atau memfaktorkan. Oke, memfaktorkan. Untuk memfaktorkan ini ada beberapa jenis. Oke, untuk memfaktorkan yang akan kita buat adalah seperti ini. Misalkan ini kan AX kuadrat tambah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini akan kita buat menjadi
tambah X1 kali X tambah X2 sama dengan 0 sini. Ini nanti akan kita buat. Cari faktoran ini, seperti ini dia yang disebut dengan faktoran. Oke, untuk faktoran yang akan saya bahas kali ini ada dua jenis faktoran. Untuk yang A ini, yang pertama ini faktoran untuk yang untuk yang A sama dengan 1. Maksudnya gini, contohnya adalah X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini tidak ada angka di belakang X, di depan X kuadrat. Oke, ini tidak ada angkanya. Oke, seperti ini. Langkah penyelesaiannya adalah begini. Kalau saya sini menggunakan cara cepat. Oke, cara cepat untuk memfaktorkannya. Jadi X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Oke, ini kalau saya seperti ini. Oke, yang di belakang ini kita kalikan. Misal anggap kita ini X1 dikali X2 dapatnya C. Kalau ini ditambahkan X1 ditambah X2 hasilnya B. Oke, seperti ini yang akan saya bahas pada kali ini. Oke, sekarang kita ambil contoh saja. Oke, misalkan X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Oke, berapakah nilai X-nya? Oke, tentukan penyelesaiannya misalkan. Oke, kalau disuruh tentukan penyelesaiannya artinya kita disuruh mencari nilai X yang memenuhi. Oke, kalau kita menggunakan cara yang saya sampaikan tadi. Jadi begini, X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Oke, sekarang kita fokus ke 5 dan 6 karena angka depan ini tidak ada. Berarti kita fokus ke 5 dan 6. Oke, yang di belakang ini kita kalikan, yang ini kita tambahkan. Dengan syarat bilangan ini harus sama. Oke, kalau lebih mudah kita pakai perkalian dulu. Kita cari dulu perkalian yang hasilnya 6. Oke. 1 kali 6, 6. 2 kali 3, atau 6 kali 1. Ini 6 semua. Oke, dari perkalian ini kita cari yang jika angkanya ditambahkan hasilnya 5. Oke, ternyata sini adalah 2 tambah 5. Jadi kita pakai yang ini. Oke, jadi hasilnya jadi sini X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan gini. Ini X1, ini X1 X2, ini X1 X2. Oke. Jadi hasilnya adalah X tambah karena ini sama-sama positif, ini positif, berarti tambah, berarti sini tambah 2, sini tambah 5. Oke, jadi ini hasil pemaktorannya. Oke, mengapa bisa seperti ini? Oke, kalau kita mau analisis begini. Oke, kita analisis ya. Sama enggak betul lah sini ini. Oke, jadi gini. X tambah 2, ini artinya kali X tambah 5. Oke, jadi gini ya, kalau untuk ngeceknya, tinggal kita kalikan depan ke depan, berarti X kali X tambah ini X kali 5, kita kali pakai titik saja. Oke. Tambah lagi, oke, ini udah 2 kali, ke sini lagi 2 kali X tambah 2 kali kok sini 5, salah nih, ada salah nih.
Oke, sekarang kita lihat ini perkara ini kita cari yang hasilnya adalah 5. Ternyata 1 tambah 6 itu 7, 2 tambah 3 5. Berarti sini yang betul adalah 2. Oke. Oke, berarti sini adalah 2 tambah 3. Sini 5. Berarti kita pakai 2 dan 3. Oke, dapat X1-nya 2, X2-nya 3. Jadi begini hasilnya. Oke. Jadi tadi sini adalah X kuadrat tambah 5X tambah 6. Oke, jadi hasil faktornya X tambah, karena sini sama-sama positif ya. Berarti sini ditambah dua-duanya. Berarti sini tambah 2, sini tambah 3. Oke, ini hasil faktorannya. Oke, untuk hasilnya adalah ini kan maaf, bukan begini, salah. Itu kan asalnya gini. X kuadrat tambah 5X tambah 6 hasilnya adalah 0. Oke, gini kan. Oke. Jadi ini kita ubah jadi faktornya X tambah berapa? X tambah berapa? Hasilnya 0. Tadi tambah berapanya adalah kita ambil ini. Hasil faktorannya. Kan ini 2 3 2 3, berarti sini kita ambil 1 2, sini 3. Oke. Untuk hasilnya 0. Jadi untuk penyelesaiannya pertama kita ambil hasilnya adalah X tambah 2 sama dengan 0 atau X tambah 3 sama dengan 0. Oke, jadi jawabannya ada 2 nanti nih. Oke, selanjutnya kalau X tambah 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2 pindah jadi negatif 2. Oke, atau X tambah 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan positif 3 pindah jadi negatif 3. Oke, seperti. Jadi min 2,3. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya. Oke, penyelesaian atau kita sebut dengan HP. Oke, itu adalah negatif 2, negatif 3. Jadi ketika kita masukkan negatif 2 hasilnya 0. Atau kita masukkan negatif 3 hasilnya juga 0. Seperti itu. Oke, jadi seperti ini. Kalau kita cobakan ke sini, oke, jadi kan X, anggap X1 ini min 2 atau X2 nya min 3. Coba kita masukkan ke tadi. Misalkan X sama dengan X1 sama dengan min 2. Kita masukkan ke sini. X kuadrat tambah 5X tambah 6. Betul nggak sama dengan 0? Masukkan X nya kita ganti min 2. Arti min 2 pangkat 2 tambah 5 kali min 2 tambah 6 sama dengan 0. Min 2 pangkat 2 itu adalah 4 tambah negatif 10 tambah 6. Oke, hasilnya 0. Oke, sekarang kita hitung 4 kurang 10 itu min 6 tambah 6. Oke, betul ya, hasilnya 0. Seperti itu. Atau kita masukkan X2 nya. X2 sama dengan min 3. Kita masukkan ke X pangkat 2 tambah 5X tambah 6. Hasilnya apakah 0 juga? Kita cek, berarti 3 pangkat 2 min 3 pangkat 2 tambah 5 kali min 3 tambah 6. Min 3 pangkat 2 itu positif 9 kurang negatif ini kan negatif 15 tambah 6. Oke. Ini min 6 juga. 9 kurang 15 itu min 6 tambah 6. Oke, dan ternyata hasilnya 0 juga. Oke, itulah dia disebut dengan penyelesaian. Oke, itu cara yang pertama dalam penyelesaian bentuk persamaan kuadrat. Oke, sekarang kita contoh lagi. Misalkan bagaimana kalau yang ada yang negatif. Oke, misalkan X kuadrat berapa
berapa misalkan. Tambah 3 kurang 10. Oke. X kuadrat tambah 3X kurang 10 sama dengan 0. Oke, tentukan himpunan penyelesaiannya. HP itu himpunan penyelesaian. Oke, kalau tentukan HP sama dengan hitungan penyelesaian, berarti sama cari nilai X-nya. Oke, ini langkahnya sama, cuma nanti kan ada negatif sini. Ini yang perlu kita berhati-hati dalam penyelesaiannya. X pangkat 2 tambah 3X kurang 10 sama dengan 0. Ini sama langkahnya. Yang belakang ini kita kalikan, yang tengah ini kita tambahkan. Jadi lebih nyaman boleh kita cari yang perkalian. Kalau hasilnya sini negatif, oke, berarti perkaliannya ini satu positif, satu negatif. Karena kalau negatif dengan negatif itu hasilnya positif. Jadi sini adalah positif dengan negatif. Oke, caranya gini, berarti satu positif negatif. Misalkan yang positif ini kan 1 kali 10, 1 kali negatif 10, atau kebalikannya min 1 kali 10, 2 kali min 5, atau min 2 kali 5 kan 10 juga. Oke, sekarang kita cari penjumlahan. Yang dijumlahkan ditambahkan hasilnya 3. 1 tambah negatif 10 sama dengan 1 kurang 10, itu min 9. Min 1 tambah 10, utang 1 bayar 10, itu positif 9. 2 kurang 5 berarti negatif 3. Negatif 2 tambah 5 itu positif 3. Berarti kita pakai yang ini. Oke, berarti kita ambil min 2 tambah 5. Oke, selanjutnya tinggal kita selesaikan seperti tadi. Oke, jadi sini X, karena sini negatif berarti kurang 2 kali X, karena sini positif tambah 5 sama dengan 0. Oke, karena sudah selesai, sudah dapat seperti ini, tinggal kita ubah. Berarti hasilnya adalah X kurang 2 sama dengan 0, atau X tambah 5 sama dengan 0. Oke, kalau ini X sama, kurang 2 sama 0, berarti sini X sama dengan negatif, pindah jadi positif. Atau X tambah 5 sama 0, berarti X sama dengan 5 pindah jadi negatif 5. Jadi HP-nya adalah 2, negatif 5. Jadi kalau kita masukkan 2 ke sini, hasilnya 0. Kalau kita masukkan negatif 5 ke sini, hasilnya juga akan menjadi 0. Seperti itu. Oke, bagaimana kalau yang angka di depan X pangkat 2-nya ini tidak 1, ada angkanya?